yang enak. Inilah mengapa perut mereka ditusuk, karena perut mereka penuh dengan keserakahan. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Setelah menyaksikan hal itu, saat saya kembali ke bumi, saya memberikan semua uang saya dan milik saya kepada orang lain. Keselamatan tidak bisa didapat dengan uang atau properti, tetapi dengan iman. Neraka sungguh-sungguh tempat yang menyiksa. Neraka adalah penyiksaan kekal. Saya juga melihat orang-orang yang dipenggal kepalanya dengan pisau yang sangat tajam. Lalu saya bertanya kepada malaikat, apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka disiksa sedemikian rupa? Lalu malaikat itu menjawab, otak mereka telah diberikan oleh Tuhan untuk berpikir akan hal-hal yang baik, tetapi orang-orang ini telah memikirkan hal-hal yang najis. Mereka mempunyai pikiran hawa nafsu. Selanjutnya saya melihat orang-orang yang ditusuk dan dipotong-potong. Pemandangan ini benar-benar mengerikan. Lalu saya bertanya, bagaimana dengan orang-orang ini? Apakah yang telah mereka lakukan sehingga mereka disiksa seperti itu? Lalu malaikat itu menjawab, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang tidak melayani gereja mereka. Malahan mereka tidak mau bekerja ataupun melayani. Yang mereka sukai hanyalah menerima dan menerima dari orang lain. Saya melihat banyak pelayan Tuhan disiksa oleh setan-setan itu. Setan-setan itu membuang lubang di lidah mereka dan menyambungkannya satu dengan yang lain dengan kawat. Lalu setan-setan itu akan menarik mereka. Lalu saya bertanya, apa yang mereka lakukan di bumi? Dan malaikat itu menjawab, mereka telah melakukan 4 dosa yang berbeda. Pertama, mereka telah mengkritik pastor mereka. Mereka mengatakan hal-hal negatif tentang pastor mereka. Saya katakan kepadamu, jika kau berbuat hal demikian, bertobatlah secepatnya. Malaikat itu melanjutkan, kedua, mereka menghina gereja dengan kata-kata mereka. Mereka telah menyiksa orang-orang Kristen yang percaya pun terkena efeknya. Dan mereka berhenti pergi ke gereja, bahkan sampai membuat orang lain berhenti percaya. Mereka melakukan apa saja yang mereka bisa untuk menghentikan orang-orang Kristen untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang jahat ini menyebabkan banyak orang percaya yang tersandung. Dan yang terakhir adalah pasangan suami istri yang minum alkohol dan menyiksa keluarga mereka. Saya melihat setan menusuk pria dan wanita di perut mereka dengan paku yang sangat tajam. Dan saya bertanya, apa yang telah mereka lakukan? Lalu malaikat itu menjawab, ini adalah pria dan wanita yang hidup bersama-sama namun tidak menikah, yang telah aborsi karena mereka telah hamil. Mereka tidak pernah bertobat. Saya melihat sekumpulan lainnya, dan setan itu memotong-motong bibir mereka seperti memotong-motong daging. Lalu aku bertanya, mengapa orang ini disiksa seperti itu? Lalu malaikat itu menjawab, ini adalah anak-anak yang melawan orang tuanya. Seharusnya mereka bisa meminta maaf daripada membuat keadaan bertambah parah. Banyak dari mereka telah menggunakan kata-kata kasar untuk menyerang orang-orang tua mereka. Mereka adalah pemberontak. Inilah alasan mengapa bibir mereka dipotong-potong. Engkau tahu bahwa kita semua akan mati suatu hari, tetapi kita tidak tahu kapan. Maka berusahalah kita siap-siap. Bersiap-siaplah untuk masuk surga. Kapan kita pergi bukanlah masalahnya. Mari kita memaafkan satu sama lain sesering mungkin jika diperlukan. Teruslah bertobat
Lakukanlah itu sepanjang hari jika memang diperlukan. Saudara-saudaraku, saya dulu tidak mendengarkan kesaksian-kesaksian seperti ini. Saya adalah pendeta yang kolot, yang kolokan, yang tidak percaya hal-hal seperti itu. Tetapi sekarang saya harus menyaksikan dan memberitahu semuanya apa yang telah saya lihat. Maka janganlah ragu-ragu untuk hidup suci. Mari kita hindari penyiksaan kekal abadi itu. Marilah, biarlah kita diselamatkan. Janganlah hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Dan marilah kita berdoa bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, menginjil dan mengajarkan buah-buah roh. Mari berdoa pagi-pagi sekali dan menguduskan hari Minggu. Mari memberikan persepuluhan, mengumpulkan penghargaan di surga dan bukan di bumi. Saya memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sekian.